Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Pak Guru sajikan materi pembelajaran fikih kelas 4, yaitu materinya adalah mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Harapannya dengan nanti sudah disampaikannya materi mandi wajib setelah haid dan ihtilam, anak-anak semuanya dapat mengetahui dari sisi spiritual, anak-anak bisa menjaga kesucian lahir batin. Dari sikap sosial, anak-anak rajin membersihkan badan, bersegera bersuci saat berhadas. Dari sisi pengetahuan, anak-anak bisa memahami tata cara mandi wajib dan juga memahami hikmah mandi wajib. Dan dari sisi keterampilan, anak-anak tentunya bisa merancang tata cara mandi wajib yang sah dan bisa mensimulasikan atau mempraktekkan tata cara mandi wajib di rumah masing-masing. Ini gambar apa anak-anak? Ini gambar mandi. Nah, ini adalah pekerjaan kita sehari-hari. Tentunya anak-anak selalu mandi setiap hari. Minimal itu adalah 2 kali sehari kita tetap harus mandi supaya tubuh kita segar dan sehat. Tetapi tahukah anak-anak bahwa mandi itu ternyata dalam syariat terbagi menjadi 3. Ada yang namanya mandi mubah, mandi sunnah, dan mandi wajib. Ada yang tahu nggak apa itu mandi mubah, mandi sunnah, mandi wajib? Kalau belum tahu, Pak Bambang terangkan. Mandi mubah adalah mandi yang niatnya hanya dilakukan untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh saja. Tidak ada niat-niat yang lain kaitannya dengan ibadah, itu tidak ada. Yang kedua adalah mandi sunnah. Mandi yang dilakukan untuk mengikuti perintah Rasul, seperti ketika kita hendak berangkat sholat Jumat atau kita melaksanakan ibadah sholat pada Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi di situ ada niat untuk sebagai sarana kita ibadah. Kemudian yang ketiga adalah mandi wajib, yaitu mandi yang wajib dilaksanakan ketika seseorang hendak ingin menunaikan ibadah, tetapi dia ini mempunyai halangan atau berhalangan disebabkan mempunyai hadas besar, sehingga hadas besar yang menjadi penghalang itu harus dihilangkan. Inilah 3 mandi yang terdapat pada syariat kita. Kemudian adakah yang tahu penyebab orang-orang yang sudah balik harus mandi wajib? Kenapa sih kita harus mandi wajib? Kenapa enggak mandi biasa saja? Kenapa? Ya karena kita ini mempunyai hadas besar. Apa sih hadas besar itu? Hadas besar adalah hadas yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab-sebab. Sebab yang pertama adalah karena haid atau keluar darah atau menstruasi pada perempuan. Yang kedua disebabkan karena kita ini berikhtilam atau mimpi basah pada malam hari. Artinya anak-anak laki-laki yang malam hari tidur kemudian bermimpi keluar air maninya. Bukan basah karena ngompol loh, beda. Kalau basah karena ngompol itu enggak mewajibkan kita untuk mandi wajib. Tapi kalau bermimpi merasakan enak kemudian keluar air mani, berarti ini namanya ikhtilam dan kita diwajibkan nanti setelah bangun kita harus mandi wajib dan menunjukkan bahwa anak-anak sudah dewasa, sudah balik. Yang ketiga adalah melahirkan atau namanya wiladah. Dan yang terakhir adalah nifas atau darah yang keluar sesudah melahirkan. Ini nanti untuk orang-orang dewasa yang sudah menikah. Jadi itu hadas besar. Ketika kita mempunyai hadas besar, maka kita
wajib untuk mandi wajib. Nah, hadas besar ini bisa disucikan hanya dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil seperti kita buang air kecil, buang air besar, itu cukup hanya dengan berwudu sudah suci. Tapi kalau hadas besar harus dengan mandi wajib. Kemudian anakku sekalian, tentunya ada tata cara dong bagaimana kita bersuci dari hadas besar. Caranya ya kita harus tahu rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu ada 2. Yang pertama adalah niat, yang mana niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, yang diucapkan di dalam hati, itu namanya niat. Diucapkan di dalam hati bersamaan dengan perbuatan kita ketika mandi wajib. Artinya niat itu berbarengan ketika kita mengguyurkan air ke anggota badan kita, kemudian di dalam hati bersamaan kita niat mandi untuk mensucikan hadas besar. Nah Pak, kok ada yang melafalkan niat seperti nawaitul huslah li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Kok ada yang seperti itu? Itu adalah lafal niat. Lafal niat biasanya dibaca sebelum kita mandi. Hukumnya adalah sunnah, boleh dilafalkan karena itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi niat yang sesungguhnya adalah niat di dalam hati ketika kita mengguyurkan air, kemudian pas jatuh pada anggota badan. Nah, bersamaan dengan itu kita berniat untuk mandi, untuk mengangkat hadas besar. Kemudian rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya bahwa air yang kita guyurkan ke seluruh badan harus merata ke seluruh tubuh, tidak ada yang tertinggal satupun. Kalau ada yang tertinggal, menandakan bahwa mandi wajib kita ini belum sempurna. Jadi harus diratakan semuanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena air semuanya. Itulah rukun mandi wajib. Yang kedua, kita juga harus mengetahui sunnah mandi wajib. Yang mana sunnah mandi wajib itu jumlahnya ada 10 anak-anak. Ada berapa? Ada 10 kesunahan dalam mandi wajib. Yang pertama adalah membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Artinya kita ini membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim, itu adalah sunnah. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Artinya kita harus membersihkan telapak tangan kita terlebih dahulu. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Artinya barangkali sebelum kita mandi, anak-anak badannya kotor karena habis bermain, atau kuku-kukunya itu hitam-hitam karena banyak kotoran, maka lebih baik dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita mandi wajib. Kemudian yang keempat adalah membersihkan kemaluan atau beristinja. Artinya setelah kita membuang air besar atau membuang air kecil, sebelum kita mandi itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang kelima, sebelum mandi wajib kita disunahkan untuk berwudu. Yang keenam, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar rambut kepala. Yang ketujuh, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Artinya yang didahulukan adalah kita mengguyur kepala terlebih dahulu, baru ke anggota tubuh yang lain.
Dan kesunatan yang kedelapan adalah mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Jadi kalau mandi disunahkan itu yang diguyur anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu, baru yang ke sebelah kiri. Yang kesembilan, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur. Artinya mandi wajib ini ya harus dilakukan sendiri, tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Boleh meminta orang lain ketika kita ada uzur, kita tidak bisa mandi sendiri, artinya tidak bisa mengangkat kayu dan lain sebagainya, sehingga kita butuh bantuan orang lain. Terus yang ke-10 adalah tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Jadi mandi wajib itu ya tidak usah berbicara, artinya ya tinggal mandi saja, tidak usah sambil nyanyi-nyanyi atau yang lainnya. Yang ketiga, bersegera mandi wajib. Kenapa harus bersegera mandi wajib? Karena kita sudah balik, maka kita ini diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, kemudian kita ini dalam keadaan berhadas, baik kita ini setelah ihtilam, artinya setelah keluar air maninya, atau karena kita haidnya sudah selesai, maka kita tidak boleh menunda-nunda untuk nanti-nanti mandinya, maka harus bersegera mandi wajib. Jadi tidak boleh menunda-nunda, ketika sudah selesai maka kita harus bersegera mandi wajib, karena akan membuat badan kita ini suci, dan artinya setelah suci kita bisa melaksanakan ibadah sholat atau menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang terakhir adalah perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Ada 4 kategori perbedaan antara mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Yang pertama, dilihat dari niatnya, bahwa mandi wajib perlu niat, sedangkan mandi sunnah juga perlu niat, dan mandi biasa tidak perlu niat. Kategori yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi wajib perlu karena itu menjadi rukun, mandi sunnah juga perlu, dan mandi biasa tidak perlu, harus meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian dilihat dari hukumnya, bahwa mandi wajib hukumnya wajib, harus. Mandi sunnah hukumnya sunnah, artinya ketika dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika tidak dilakukan maka tidak mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, mandi biasa hukumnya adalah mubah. Kemudian dilihat dari tujuannya, bahwa mandi wajib tujuannya adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan niat yang kedua adalah mensucikan diri dari hadas besar. Kemudian mandi sunnah mengikuti perintah Rasulullah, dan mandi biasa tujuannya adalah supaya hanya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Ini yang terakhir, materi yang terakhir adalah hikmah mandi wajib. Hikmah mandi wajib ada 5. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2, menjaga kebersihan badan. 3, menumbuhkan rasa semangat. Yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kelima adalah memberi rasa nyaman kepada orang lain. Inilah hikmah mandi wajib. Coba bayangkan ketika kita tidak mandi, bagaimana dengan orang di sekeliling kita? Pasti merasa risih karena badan kita kotor. Itulah materi yang bisa disampaikan berkaitan dengan mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Mudah-mudahan bermanfaat, anak-anak bisa mencermatinya dan memahaminya, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.